Karin harus bertanggung jawab. Kalau enggak, arwah anak kecil itu gak mungkin bisa tenang dan terus bergentayangan. Mama udah tahu nih, pasti ada yang gak bisa tidur karena mikirin Kak Karin. Ya mah, soalnya Roy kasihan sama arwah anak kecil itu. Kalau pelakunya belum dapat hukuman, arwah anak kecil itu akan terus gentayangan mah. Dan gak bakalan tenang. Kamu sing sabar ya. Yang namanya usaha itu gak selalu berhasil, Roy. Semua butuh proses. Ya, yang penting kan usaha kita dilihat sama Tuhan. Dah, sekarang kamu minum susu terus tidur, ya. Iya mah. Kasihan Roy. Iya, dia kepikiran masalahnya itu. Aku akan bantu Roy. Ih, kamu gak usah cari perhatian deh sama Roy. Cukup aku yang bantuin Roy. Ih, apaan sih? Aku yang mau bantuin Roy. Aku. Kenapa anak itu bisa tahu ya? Gimana kalau misalkan dia ngelaporin gue ke polisi? Enggak, gue nggak mau di penjara. Itu jangan-jangan setan yang neror gue. Please jangan ganggu gue, please. Please pergi. Pergi. Banget tau gak? Udah, mendingan sekarang lo ikut gue clubbing, ya? Biar pikiran lo tenang. Udah, ambil tas lo cepetan. Rin. Kamu betah banget sih naik mobil ini. Iya, kan pemilik mobil ini nggak salah. Mendingan kamu gak usah ganggu orang deh. Aku gak akan pernah berhenti ganggu orang. Sampai orang yang nabrak aku bertanggung jawab. Bisa ketabrak. Mobil kok nyala sendiri? Jangan-jangan ada hantunya, Mas. Ada apa sebenarnya ini? Kecil, Mas. Kamu gimana sih, Ling? Kita kan hantu. Masa kamu takut ditabrak sama mobil? Oh iya, Ling lupa. Kita harus kasih tahu Roy. Ngapain lo pegang-pegang gue? Maaf mbak, saya hanya mengantarkan minuman mbak. Kau belum tidur? Kan udah malam. Roy, gak bisa tidur mah. Roy pasti gak bisa tidur karena kepikiran Karin, Pak. Kamu masih kecil. Banyak pikiran udah kayak orang gede aja. Ya habisnya Roy gak tega sama hantu anak kecil itu dan juga Om Benny. Padahal kan Om Benny gak tahu apa-apa, tapi malah teror sama hantu itu. Ya juga sih. Roy, gawat! Iya, Roy, kamu harus lakukan sesuatu. Kenapa, Roy? Mah, hantu anak kecil itu lagi ngincer ke Karin. Mobilnya Om Benny dibawa sama dia.
Dia udah tahu aja ya, Nin. Iya ya, Ling. Bah, Mah, sekarang kita ke sana ya. Yuk, Iya. yuk cepet yuk. Tolong! Jangan ikut-ikutin gue! Tolong! Nggak ada siapa-siapa sih di sini. Harusnya Karin ada di sini kan, Roy? Itu tas siapa? Ini tasnya Kak Karin. Karin dari mana sekarang, Roy? Bah, Mah, Kak Karin sekarang ada di dekat sungai. Yang nggak jauh dari sini. Dia masih teror sama hantu anak kecil itu. Kita harus susul Karin ke sana. Kita selamatkan dia. Ayo, Rio. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Kamu harus bertanggung jawab. Stop! Jangan ikut-ikutin gue! Bah, Mah, itu Kak Karin, Bah. Iya, tapi kok mobil Om Benny mau nabrak ya sih, Roy? Mobil itu dikendalikan sama hantu anak kecil itu. Kalian tunggu di sini ya. Ini urusan Papa. Ya, Pak. Karin. Karin, kamu nggak apa-apa? Makasih ya, Tante. Papa, makasih ya udah nolongin saya. Saya nggak tahu kalau nggak ada kalian. Saya dan papanya Roy berhasil menolong Karin dan membawanya ke rumah sakit. Karin kayaknya nggak kuat, diteror dan dihantuin terus-terusan. Akhirnya dia datengin polisi dan mengakui semua perbuatannya. Arwah gadis kecil itu dan juga arwah Kak Laila udah tenang di alam sana. Dan Syukur. berarti Benny sama istrinya udah aman tuh dari gangguan arwah-arwah itu, Pak. Ya. Iya, Pak. Mobil Om Benny juga udah nggak kayak di film horor lagi. Bisa jalan-jalan sendiri. Sekarang mobil Om Benny udah kayak mobil kita. Baru bisa jalan kalau dia nyetir. Andi. Ya Tuhan, Mas. Kok mobilnya kayak dihantuin lagi sih? Mas, cepet telepon Hasan deh. Iya. Suruh Roy kesini. Roy pasti tahu kenapa mobil kita kayak gini. Halo, Hasan. Jujur aja, waktu itu kita semua bingung. Kenapa mereka digangguin lagi? Waktu Roy lihat mobilnya, Roy nggak melihat tanda-tanda hantu gadis cilik itu. Kami pikir semuanya benar-benar sudah berakhir. Ternyata anggapan itu salah. Apa kenapa toh? Capek banget, Pak. Hah? Nggak tahu, dari tadi pagi itu badan Papa berat banget. Papa forsir kerjaan sih, jadi kecapean. Istirahat ya, ntar Mama bikinin teh dulu. Papa udah pulang. Di belakang Papa ada hantu gadis kecil itu. Maksud kamu hantu gadis kecil itu di punggung Papa, bikin Papa sakit? Kamu Iya, bisa nolong Papa gak, Roy? Iya, Roy. Kasihan Papa, Roy. Roy bakalan coba. Pak, tenang Pak. Papa jangan banyak gerak. Roy bakalan coba tanya ke hantu gadis kecil itu.
Kamu kenapa ganggu papa sih? Kan Kak Karin udah dilapor polisi, udah di penjara. Terus apa lagi? Dunia kamu bukan sini lagi. Udah gak seharusnya kamu di dunia ini. Aku belum bisa tinggalin dunia ini sampai aku benar-benar tenang. Apa yang kamu lihat, Roy? Rupanya saat hantu gadis kecil ini ketabrak, ada bagian tubuhnya ketinggalan di mobilnya Om Benny. Tapi Roy juga gak tahu bagian tubuh yang mana. Papa sendiri yang harus temuin bagian tubuh itu. Biar papa gak diganggu lagi sama dia. Berarti kita harus ke rumah Benny sekarang. Iya mah. Tapi Roy mau minta air doa dulu dari kakek. Sebentar. Apa mungkin masih di sini? Kita cari dulu. Capek banget ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Papa masih kuat. Hah? Papa ketemu. Papa ketemu bagian tubuh ada hantu kecil itu. Roy, Taruh sini, Pak. Nanti kita bersihkan mobil ini. iya. Pakai air doa dan juga garam. Biar mobilnya Om gak dimanfaatkan sama arwah gentayangan lagi, Om. Oke Roy, sini Om bantu. Terus ini rambutnya diapain? Nanti kita cari tempat buat kubur rambut itu, Pak. Oke. Ini Om tabur gini aja kan? Sekarang waktunya kita kubur rambut ini. Iya, Pak. Entengan badan Papa. Makasih ya, Roy. Hantu itu udah lepas dari gendongan Papa kan, Roy? Iya kok. Hantu itu sekarang dia udah tenang di alam sana. Syukurlah. Akhirnya masalah ini selesai juga, Pak. Iya, Mah. Tuhan baik. Setelah rambut itu dikubur, hantu gadis cilik itu tidak pernah nongol lagi. Semua kembali tenang seperti biasa. Walaupun yang dialamin Roy selalu bikin merinding, tapi banyak hikmah yang kita petik. Dalam hidup, kita harus selalu rendah hati dan melakukan perbuatan baik untuk semua makhluk hidup.